Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mawati dari Universitas Islam Kadiri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Saya dari kelas keuangan A7 NPM 126. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara-negara lain selama kurun waktu tertentu. Transaksi meliputi ekspor dan impor barang atau jasa, arus modal yang keluar masuk, hibah, perubahan cadangan devisa suatu negara. Pentingnya neraca pembayaran mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro lain seperti pendapatan nasional atau GNP, kesempatan kerja, inflasi, kurs, dan tingkat harga. Kedua, membantu dalam meramalkan potensi pasar suatu negara, terutama dalam jangka pendek. Merupakan indikator penting adanya tekanan terhadap kurs suatu negara. Negara yang mengalami defisit neraca pembayaran terus-menerus dapat merupakan petunjuk akan terjadinya kontra terhadap pergerakan modal pada suatu hari. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran ada dua, debit dan kredit. Debit, bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang terima dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga dan denda pembelian valuta asing, dan lain-lain. Sedangkan kredit, bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor. Anatomi neraca pembayaran, ada defisit dan surplus. Defisit adalah bila pengeluaran luar negeri yang dilakukan penduduk suatu negara melebihi jumlah penghasilan atau penerimaan yang diterima oleh penduduk negara lain. Sedangkan surplus, bila suatu negara lebih banyak menerima daripada mengeluarkan dalam transaksi luar negerinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan rekening modal. Pertama, suatu negara dapat mengenakan pajak penghasilan khusus terhadap investor asing yang melakukan investasi di negara tersebut. Kedua, liberalisasi atas kontrol terhadap aliran modal internasional secara bertahap. Yang ketiga, antisipasi pergerakan kurs valuta oleh para investor swap berharga. Adapun komponen yang pertama, neraca berjalan dan neraca modal. Tiga, neraca moneter. Neraca berjalan dibedakan menjadi neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transaksi sepihak. Adapun fungsinya juga sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk menghasilkan langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan, yang pertama inflasi domestik, kedua pendapatan domestik, ketiga kurs valuta asing, keempat restriksi pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.